kita selalu anggapnya kayak ngaji, wadah untuk ingat Allah. Ya tempatnya bisa macam-macam, kadang di masjid, kadang di tempat seperti ini. Baik yang bicara maupun yang bicara semuanya sama-sama hamba Allah. Jadi ya mudah-mudahan tujuannya tercapai. Kapan ini sukses? Kalau yang bicara dan yang mendengarkan sama-sama tambah dekat, tambah ingat sama Allah, udah cukup. Jadi ya gini aja setiap harinya malah berusaha membuat Allah ridho aja, insyaallah. Adakah persiapan para jamaah Hmm. seperti yang saya banyak dari yang dari bawah sampai ke atas banyak banget. Ya semuanya pertolongan dari Allah ya. Ada yang datang ke sini mungkin karena masalahnya, tapi masalahnya itu bikin ingat Allah, ya berarti masalahnya pun itu adalah nikmat sebetulnya. Karena nikmat yang sejati kan sebetulnya yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Bukan yang mungkin kita suka duit banyak, suka jabatan, tapi kalau bikin tambah jauh dari Allah, maka sejatinya kan itu bisa jadi musibah. Jadi nikmat ini alhamdulillah. Ini kalau lapang dada ada kayak offline ini seperti apa sih? Salah satu kunci dalam hidup ya, karena sejatinya kita lapang dada nggak lapang dada, ikhlas nggak ikhlas, tetap aja kejadian hidup kita ya jalan aja terus. Karena kan memang nasihatnya seperti itu, kita nggak terima sama takdir Allah, takdirnya belum tentu berubah. Dan sambil kita marah-marah atau sampai naudzubillah kufur, jadi dosa lagi. Tapi kalau kita ridho sama takdir Allah, Allah punya kuasa ngubah takdirnya, dan sambil kita ngejalanin takdir itu berubah jadi baik, kita kebagian pahalanya dengan sabarnya. Jadi jalan aja. Soal apa namanya kalau bisa lapang dada dalam rumah tangga gitu. Selalu di rumah tangga itu pasti ada masalah Pasti. segala macam. Seperti apa nih? Ya sudut pandang ya diganti, bahwa sejatinya pasangan kita itu kalau kita ngelihatnya pakai sudut pandang selalu hak dan kewajiban, terus sibuk bandingin dengan istri orang atau yang lain di luar, ya pasti nggak akan ada yang sempurna. Tapi kita seharusnya ngelihat dengan sudut pandang pasanganku ini adalah jalan bagiku buat ke surganya Allah. Kebaikannya muncul disyukuri, berarti dapat pahala, dia jadi ladang pahala bagi kita. Kekurangannya muncul, kita sama sekali nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya, dan bahkan membuat kita sedih menangis, maka dia jadi ladang penggugur dosa bagi kita. Pilihannya cuma dua, kalau nggak jadi penggugur dosa jadi pahala, dan kita perlu dua-duanya kan buat ke surga. Jadi kalau tujuannya udah pengen surganya Allah, tujuannya pengen Allah, mau apapun yang terjadi dalam rumah tangga semuanya cuma ngedeketin ke surga. Ketika udah sadar itu semua, bismillah, mau kayak gimana pun udahlah, dia tetap happy endingnya kan kalau nyampe surga, bukan cuma sekedar bahagia di dunia tapi nggak nyampe surga. Jadi dalam Islam mungkin perempuan nih kalau untuk menghadapi suami wanita atau gimana atau Jadi masalah rumah tangga itu, contoh lagi adem-adem ayam aja, tahu-tahu suaminya dipecat, ada masalah ekonomi, itu masalah rumah tangga. Tapi kalau udah nyampe KDRT, itu mah bukan musibah lagi, bukan masalah rumah tangga, tapi udah kebiadaban. Udah, kalau bisa dihentikan, hentikan. Salah satu caranya mungkin ngelapor ke orang tuanya atau gimana, ya. Jadi pernikahan yang paling baik itu juga kan yang bisa bikin kita tambah dekat ke Allah. Bukan sekedar melulu disayang tapi tambah jauh dari Allah, itu juga rugi. Nah ini kalau misalkan akhirnya kejadian kayak gitu sampai jadi nggak bisa ibadah, hak dan kewajiban nggak terpenuhi, maka ya sudah, memang yang terbaik adalah gimana caranya cari solusi supaya tambah dekat ke surganya Allah. Korbannya pasti Allah muliakan. Bisa jadi sabarnya ngadepin suami yang KDRT, itu jadi jalan dia tambah mudah ke surga daripada yang suaminya udah pada setia tapi mungkin bikin dia jadi lalai. Pelakunya kalau misalkan Allah udah benci, mudah bagi Allah matiin pas lagi dia KDRT. Tapi kalau dia masih hidup, ya udah berarti Allah masih kasih kesempatan tobat. Tinggal gimana caranya sisa usianya dipakai buat memohon ampun, bertobat kepada Allah. Maka mudah-mudahan pelakunya Allah ampuni, dan juga istrinya juga Allah muliakan. sampai sekarang masih banyak banget kasus-kasus seperti itu. Kasus terlihat Miris ya, memang seharusnya kan masalahnya gini ya, orang pengen jadi ahli Rusia ada kuliahnya sastra Rusia, pengen jadi arsitek ada kuliahnya arsitek, tapi kuliah untuk jadi suami yang baik, istri yang baik, orang tua yang baik kan itu nggak ada. Nah yang punya ilmu tentang itu Islam. Nah karena harus kita, ada orang nggak mau nyetir pesawat sebelum dia sekolah pesawat karena sadar bisa berbahaya. Maka ini pernikahan tuh jalan kita menuju surganya Allah, terus kita nggak pengen ada ilmunya gitu, nggak pengen belajar, maka kan miris sekali. Dan tolong para suami itu harus bisa ngelihat istri dengan pandangan bahwa ya Allah, istri kita itu adalah orang yang punya orang-orang baik yang bisa membahagiakan dia. Orang tuanya, kakak adiknya, semuanya pengen nyayangin dia. Tahu-tahu dia harus ninggalin mereka untuk dampingin kamu para suami. Yang dengan satu kali ijab kabul itu, kalau dia insya Allah ikhlas setia,
akan rela untuk sampai mohon maaf nyebokin, mandiin, udah di kursi roda disuapin. Entah berapa puluh tahun ke depan setelah menikah. Nah kalau misalkan dinikahi oleh kamu cuma buat untuk kamu sakiti, buat apa? Janganlah. Apa kita rela membiarkan kita jadi manusia sehina dan seburuk itu? Mereka punya orang yang pengen bagian mereka loh. Terus dia bela-belain ninggalin mereka demi ikut kamu, terus kamu malah sakitin. Ya laki-laki atau bukan sih aslinya. Terakhir Ustaz, caranya si pelaku ini bertobat. Tobat, pintu tobat selalu terbuka sebelum nyawa sampai kerongkongan. Caranya ya sebagaimana yang kita tahu, ya silakan ambil wudhu, sholat tobat, tinggalin amal soleh, di bawah waktunya mulai dijaga, kalau bisa tambah yang sunnah, bisa sedekah, pokoknya lakuin apapun karena amal baik itu menghapuskan amal yang buruk. Tapi tentu dengan hati perasaan yang menyesal, bertobat, berjanji, komitmen gak akan ngulangin lagi, dan benar-benar dijaga sampai meninggal gak diulangin lagi. Yaudah, tobat tuh gitu aja, pengakuan dan perubahan diri insya Allah.